Hermam TV. Yang pertama tentu kita memperbanyak syukur kita kepada Allah telah diberikan nikmat usia, diberikan kesehatan, ditambahkan lagi dengan waktu yang lapang dan luang sehingga kita bisa hadir di masjid yang berkah ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat isya, tarawih, witir secara berjamaah. Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat yang diberikan kepada kita, tentu kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke sini. Boleh jadi kita memang masuk bulan Ramadan, usia kita dipanjangkan oleh Allah. Boleh jadi memang kita diberikan Allah kesehatan, tapi tidak ke masjid, langkah kita tuh ke mall, kan bisa jadi. Tapi Allah gerakkan kita ke rumah Allah, rindu kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah, maka ini adalah poin penting yang harus kita syukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, tidak hanya malam 1 sampai malam ke-10 aja, tapi bisa sampai akhir Ramadan kita melaksanakan sholat seperti ini, dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini judul kita adalah terkait dengan 3 amalan Rasulullah terkait dengan bulan Ramadan. Sebenarnya ada 5 yang amalan yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah 2 lagi lah. Ya, sayang kalau cuma 3 dibahas. Karena nanti juga anak-anak Ustadz, nanti tadi dititipkan ada amplop nih. Ini ada untuk yang laki-laki, ada yang ikhwan dan akhwat, ada kuis. Jadi ya, catat bagus-bagus ceramah Ustadz ya. Biar nanti bisa menjawabnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama amalan Rasulullah khusus di bulan Ramadan ini tentu ibadah puasa. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah di bulan Ramadan ini yang paling wajib itu memang adalah berpuasa. Dan puasa ini memang tidak akan kita temukan di bulan lain. Nanti sudah masuk bulan Syawal, puasa apa Pak? Puasa Ramadan. Nggak Ramadan lagi itu, udah lewat Ramadan dah. Udah Syawal udah. Ya. Jadi selagi kita masih Allah panjangkan umur masuk bulan Ramadan, kita sungguh-sungguh puasa Ramadan ini. Karena pahalanya ini tidak akan bisa dibandingkan dengan semua puasa-puasa sunnah lainnya. Tidak bisa dibandingkan. Bahkan kalau ada orang sengaja dia batalkan puasa di bulan Ramadan ini, lalu dia menyesal, dia mau menggantinya di bulan yang lain, dia ganti setahun penuh, tidak akan bisa dia mencukupi pahala yang sebagaimana ia dapatkan di dalam bulan Ramadan. Maka selalu jaga puasa kita, hindarkan dari hal-hal yang membatalkannya, dan juga ya sebaiknya hindari juga yang bisa mengurangi nilai pahala puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan Rasulullah SAW adalah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan ini sebagaimana hadis baginda Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Fadilah qiyamul Ramadan tidak ditemukan di malam-malam yang lain, Bapak Ibu sekalian. Qiyamul lail saya sering, Ustaz. Pokoknya saya setiap malam qiyamul lail, tahajud, bagus. Tapi fadilah dan keutamaan di malam bulan-bulan yang lain tidak akan pernah sama seperti di malam-malam bulan Ramadan. Tidak akan pernah sama. Karena secara spesifik Nabi menyebutkan nih fadilahnya, diampunkan, dihapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi kalau kita lihat hadisnya, ini 2 hadisnya mirip-mirip ini. Man soma Ramadan sama man qoma Ramadan. Beda qaf sama sod aja.
Man soma Ramadan, man qoma Ramadan. Qaf sama shad, awalnya sama, ujungnya sama semua, yang menunjukkan bahwa antara siam dan qiyam tak dapat dipisahkan. Tidak bisa, saya puasa aja Ustaz, qiyamul Ramadan tidak usah lagi saya Ustaz. Tidak bisa, walaupun dia tidak wajib. Dan karena memang karena lembutnya hati Nabi, kan kalau kita lihat dari sejarah tarawih itu qiyamul Ramadan kan Nabi kan sholat ya di malam-malam bulan Ramadan sampai 3 atau 4 hari kan begitu, baru Nabi tidak keluar lagi. Alasannya kenapa beliau tak keluar lagi? Takut nanti dijadikan wajib. Jadi kalau Nabi lanjutkan jadi wajib, siamnya wajib, qiyamnya wajib. Tapi karena kelembutan hati Rasulullah tak mau beliau keluar, takut nanti jadi wajib. Tapi jangan kita sepelekan. Kenapa? Karena qiyamul Ramadan, tarawih tidak juga kita temukan di malam-malam yang lain. Bulan-bulan lain tak ada tarawih. Jangan nanti ada pula setelah lebaran tiba-tiba datanglah bapak ini ke masjid. Mau ngapain Pak? Saya mau tarawih. Nggak ada lagi tarawih Pak, dah lewat Ramadan kemarin Pak, ini dah Syawal apa tarawih lagi. Nggak ada tarawih itu. Tarawih hanya ada di Ramadan. Kalau mau tarawih lagi nanti tahun depan. Maka selalu saya menghimbau jamaah semuanya, termasuk menghimbau diri saya sendiri, sesibuk apapun kita, kalau bisa di Ramadan ini jangan kita bolong, bukan puasa, bolong puasa itu udah keterlaluan, bolong qiyamul Ramadan, bolong tarawihnya, itu yang kita upayakan. Masa iya kita sudah bertahun, kalau masih anak-anak oke lah, masih 15, 17, masih semangat masa muda, ingin kumpul sama kawan-kawan, buka puasa di luar, oke lah, masih muda mereka, sama seperti kita dulu muda. Tapi masa iya yang usia 30, 40, 50, 60 juga ikut begitu, buka puasa di luar, hilang tarawihnya. Macam anak muda pula gaya tuh kan. Ini kan gawat ini, usia tidak panjang lagi tapi gaya macam anak muda. Sudahlah, yang masa-masa muda sudah selesai itu ya, jangan lagi kayak anak-anak muda. Oke lah, sedih kita Bapak Ibu sekalian melihat masjid-masjid itu semakin hari semakin kosong, karena yang bikin kosong bukan anak-anak muda, orang-orang tuanya tidak nampak lagi. Kalau yang muda-muda kita masih maklum lah, anak muda ada maklum nih ya, ini enggak. Yang tua-tua itu tak datang lagi dia. Allahu Akbar. Kapan lagi kita mau menikmati malam-malam bulan Ramadan ya. Ustaz, kadang-kadang Ustaz masjid kami panjang bacaan imamnya Ustaz. Ya kalau memang bacaan di sini panjang, cari masjid lain yang lebih cepat. Karena kan kita sudah punya variasi dan pilihan sekarang nih. Mau yang 20 rakaat ada tuh An-Nur, Masjid Raya Pasar Bawah Senapelan. Itu 20 rakaat, satu malam satu juz. Itu bagus. Yang sanggup alhamdulillah. Ustaz, lutut dan tidak sanggup lagi Ustaz. Oke. Alternatif yang kedua, cari yang 20 tapi agak cepat. Tapi saya belum ketemu di mana 20 agak cepat, belum ketemu lagi. Dah keliling-keliling bukan baru saya ceramah belum ketemu lagi. Ya, ada. Ya, yang agak cepat, bukan cepat betul, agak cepat ya. Nggak sanggup Ustaz 20 rakaat, ya sudah, cari yang 11. 11, masjid kita 11. Oke. 11 kalau bisa yang agak panjang. Sehingga kita menikmati Ramadan itu kan. Kalau nggak sanggup juga, apa boleh buat? Carilah yang 11 dan cepat ya. Karena memang saya karena ceramah ini kan keliling-keliling masjidnya, ada sebahagian masjid dan musola yang kalau ada penceramahnya sekaligus sama imam ya, kadang-kadang dapat juga yang begitu Pak Bu. Dan asalkan saya jadi imam ya, selalu dipesankan Ustaz, jangan lama-lama, kalau bisa rakaat kedua qul huwallah. Saya senang lah ya. Kita kan ustadz-ustadz takut nanti jamaah protes ya.
terlalu cepat ustadznya baca, kan begitu, kita takut. Rupanya enggak, jamaahnya sepakat semua bersama-sama dengan pengurus masjidnya, kalau bisa inna a'toina qul huwallahu ahad. Udahlah, rakaat kedua apapun surahnya, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya. Apapun surahnya di awal rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya cepatlah, ya. Tapi apa iya, masa kita udah bertahun-tahun menikmati Ramadan, mau cepat-cepat terus? Iya. Kapan lagi kita mau menikmati Ramadan yang indah? Kapan lagi? Nanti habis Ramadan ini tidak tahu lagi apa ketemu lagi Ramadan berikutnya untuk kita qiyamul Ramadan, kan itu dia. Nah, ini amalan yang kedua nih. Kalau bisa, jangan kita bolong untuk qiyamul Ramadan. Saya nggak cerita qiyamul Ramadan, puasa masa bolong lagi orang Islam. Dipertanyakan keislamannya itu kalau bolong. Ini qiyamul Ramadan, malam-malam Ramadan. Lalu yang ketiga adalah al-i'tikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu selalu i'tikaf di 10 malam terakhir sampai beliau wafat, artinya nggak pernah absen beliau. Nah ini jangan sampai ada di antara bapak-bapak di masjid kita yang berbahagia ini ada yang belum pernah sekalipun i'tikaf. Wah, itu gawat tuh. Ustaz, i'tikaf itu apa? Ditanya pula i'tikaf itu apa, berarti kan betul-betul tak tahu dia. Rasulullah tak pernah tinggal i'tikaf ini. Kenapa? Karena untuk meraih malam Lailatul Qadar secara maksimal hanya dengan i'tikaf. Kalau nggak i'tikaf nggak maksimal kita dapat. Memang iya. Makanya beriktikaf. Dan i'tikaf ini juga membawa banyak kebaikan. Artinya apa ya? Sesekali lah kita menikmati lantai masjid kita ini untuk sebagai tempat kita beristirahat. Supaya kita akhirnya menyadari betapa nikmatnya kasur kita di rumah tuh. Karena kita selama ini kan tidur di kasur yang empuk, AC yang dingin, tidak ada nyamuk, tidak ada gangguan. Kadang-kadang karena saking enaknya kita lupa bahwa itu nikmat. Jadi sesekali kita i'tikaf di masjid, oh terasa badan sakit badan saya Ustaz. Tidur di karpet masjid kan, masih untung. Ya, karpet kita masih lembut. Nah, ada masjid yang ya karpetnya sudah agak lama ya kan, yang bulunya itu kalau diseret begini tuh nyangkut dia, nyangkut bulunya. Itu keras itu memang. Nah itu raih kenikmatan Ramadan dengan qiyamul Ramadan, raih malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Jangan sampai kita nggak pernah i'tikaf sekalipun. Ustaz, i'tikaf Ustaz, nggak sanggup saya Ustaz, saya kerja. Oke, kalau kerja nggak apa, bahkan masih ada pilihan. Nggak sanggup 10 terakhir, malam-malam ganjil. Nggak bisa Ustaz, saya memang kerja nggak bisa, saya izin malam-malam ganjil pun nggak bisa. Kalau nggak bisa juga, ya sudah 27. Itu paling sering tuh Lailatul Qadar malam 27 kata para ulama kita, paling sering. Ya sudah malam 27 lah. Itu pun nggak bisa juga, udahlah, apalagi mau dibilang. Ya kita nggak bisa memaksa, la ikraha fiddin kan. Nah, udahlah masing-masing aja lah. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalus sedekah sedekah Ramadan. Sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Sampai-sampai saking pentingnya sedekah dalam bulan Ramadan, Allah wajibkan kita sedekah wajib. Apa sedekah wajib di Ramadan? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan termasuk sedekah ya? Bagian dari sedekah, namanya innama shadaqatul lil fuqara kan? Iya, zakat fitrah itu kan wajib. Dan saking wajibnya, syarat-syarat untuk zakat fitrah itu tidak seberat zakat mal. Kalau zakat mal kita harus punya harta senilai 85 gram emas, harus berlalu 1 tahun, kan begitu. Kalau zakat fitrah enggak. 3 syarat zakat fitrah nih. Pertama, Islam ya. Yang kedua, sudah tiba akhir Ramadan, terbenam akhir bulan Ramadan, maghrib. Yang ketiga, cukup makan bagi dia dan keluarganya di hari raya dan malamnya.
Saya rasa semiskin-miskinnya orang di tempat kita nih, kalau untuk untuk lebaran dan malamnya ada makannya tuh. Ada masih lebih lagi untuk 3 hari itu Ustaz. Itu wajib. Mereka sudah wajib bayar zakat fitrah. Walaupun kemudian dia juga penerima zakat fitrah. Jadi jangan salah ya. Kalau zakat mal memang iya. Itu hanya untuk orang yang beneran kaya. Kalau zakat fitrah enggak, zakat fitrah itu untuk semua yang punya kelebihan makanan atau senilai makanan di hari raya dan malamnya. Hari kedua masih cukup kami, hari ketiga masih cukup kami Ustaz. Berarti bayarlah zakat fitrah itu. Ya, jadi mana tahu di antara jamaah Masjid Al Khairat Munawwarah yang setiap tahun menerima zakat fitrah, enggak berzakat dia. Padahal kalau beras masih sekarung di rumah tuh. Ini bahaya nih ya. Kenapa tak bayar zakat fitrah? Orang yang tak bayar zakat fitrah pahalanya belum nyampe tuh pahala puasanya tuh, terkatung-katung dia. Ini kenapa kita perlu belajar tentang masalah fikih dengan baik supaya jangan keliru ya. Bayar aja, saya bayar zakat fitrah, lalu kemudian dilihat memangnya termasuk orang yang miskin, memang terima lagi, nggak apa-apa, terima lagi, nggak ada masalah ya. Ini khusus untuk zakat fitrah. Dan yang terakhir, yang kelima, syahrul Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka Rasulullah SAW selalu membaca Al-Quran, sahabat-sahabat baca Quran, para tabi'in baca Quran, imam-imam mazhab baca Quran. Bahkan kalau tercatat dalam sejarah, Imam Abu Hanifah setiap hari khatam sekali. Setiap hari khatam Al-Quran sekali, bukan 1 bulan, 1 hari. Imam Syafi'i 2 kali. Bagaimana Ustaz orang bisa sampai 2 kali khatam Quran 1 hari Ustaz? Kalau kita yang nggak hafal Quran, memang ya kita akan kesulitan. Tapi orang yang sudah hafal Quran, sekali duduk 1 juz itu udah cuma 15 menit Pak, 15 menit. Orang yang sudah hafal Quran mutqin. Kalau kita kan 1 juz 1 jam. Karena salah lagi, ulang lagi kan. Kalau yang betul-betul sudah mungkin enggak, memang lancar betul. Dan para ulama kita itu juga enggak hanya sambil duduk aja dia, bukan, sambil beliau menunggu waktu sholat beliau baca. Jadi memang produktif sekali waktunya, baca Quran terus. Jadi ini adalah 5 amalan yang Nabi SAW anjurkan juga, lakukan juga. Dan ini terkait erat dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua qiyamul Ramadan ataupun sholat tarawih, yang ketiga adalah apa? I'tikaf, yang keempat sedekah ataupun zakat fitrah, sedekah _ zakat fitrah, yang kelima membaca Al-Quran. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, dan kita buka kuis untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak laki-laki dulu ya, anak laki-laki dulu. Baik, ini untuk yang ikhwan, yang anak-anak ustadz yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh semua ini ya. Pertanyaannya, siapa yang bisa tunjuk tangan dulu ya? Jangan dulu, belum lagi ditanya udah tunjuk tangan. Bukan kata ceramah tadi isinya ya. Ini kita tanya tentang ceramah tadi lah ya, bisa nyontek sedikit di situ kan. Nah. Baik, pertanyaan yang pertama, Nabi SAW berapa hari iktikaf di masjid? Ini paling depan di tadi nih. Berapa hari Nabi iktikaf di masjid? Silakan. Pertanyaannya ini langsung tadi dia. Oke. Nabi Muhammad SAW iktikaf di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Ini nak, sini nak. Masya Allah, barakallah. Ini. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Silakan duduk kembali. Masya Allah. Baik, sekarang untuk yang akhwat, anak-anak ustadz yang cantik-cantik, yang solehah. Siap-siap. Ya. Baik, nanti di belakang sana aja nanti jawabnya ya, nggak usah ke depan. Baik, untuk anak-anak ustadz yang akhwat, nanti boleh tunjuk tangan ya. Nanti dibantu sama ustadz nanti mana yang duluan tunjuk tangan. Pertanyaannya, ya.
Di bulan Ramadan dianjurkan sekali untuk bersedekah. Di antara sedekah ada sedekah yang wajib dalam bulan Ramadan. Sedekah apa itu? Oh, mana Ustaz? Mana Ustaz? Yang duluan Ustaz. Ya mana? Hah? Warna pink. Pink. Saya tidak ternampak kali. Oh ini, boleh Bu? Hah? Bukan ibu-ibu ya? Oh bukan. Anak-anak Ustaz. Anak-anak tahun 70 Ustaz. Ya silakan nak. Sedekah yang diwajibkan pada bulan Ramadan, zakat fitrah. Zakat fitrah betul? Alhamdulillah. Ustaz mohon. Nak sini nak. Iya. Di sini Ustaz ya. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah menyimak dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih juga kepada para pengurus masjid yang terus menyemangati anak-anak kita untuk hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga amal kebaikan tersebut jadi pahala jariah untuk para pengurus masjid semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.